Oke, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Setiap orang-orang yang setia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tema yang saya bawakan saat ini adalah tentang gandum dan lalang. Kita tahu bersama bahwa ketika seorang petani ingin mendapatkan hasil yang terbaik, sudah pasti ladangnya dibersihkan, dicangkul, dan segala macam. Sehingga ketika ditaburkan benih oleh petani, dapat bertumbuh, benih itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan, memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Tapi apa yang terjadi bila kebalikannya, ketika ladang tersebut tidak dibersihkan, kemudian langsung ditanam, ditaruh benih, udah pasti akan ada rumput di sana, dan yang lebih berbahaya lagi akan ada hama yang akan merusak tanaman sehingga bertumbuh dengan tidak baik dan memberikan hasil pun yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Situasi dan keadaan yang sama ketika diperhadapkan pada setiap kita orang-orang percaya. Kita hidup di antara orang-orang yang mungkin orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Apakah situasi ini mempengaruhi kita sehingga kita ikut-ikutan dalam berpengaruh untuk melakukan dosa? Tapi saya percaya setiap kita, orang-orang yang adalah setia, pasti hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita lihat dalam Matius 13 ayat 24, di sana katakan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menanamkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Kita dapat melihat ini merupakan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita lihat sekali lagi jelaskan bahwa rumput liar yang tampak cukup atau gandum, lalang yang tampak mirip sekali dengan gandum ya, sangat ketika mirip dan tidak ada sedikit perbedaan, tetapi jika mulai tumbuh dan mulai dewasa dapat dibedakan dari lalang tersebut sehingga dapat dipisahkan. Kita lihat di sini bahwa terkait rumput liar ini atau ladang, kadang-kadang ya merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan kita sebagai orang percaya. Kita lihat bahwa Yesus kemudian menjelaskan perumpamaan rumput liar atau lalang dalam Wahyu tentang apa yang akan terjadi pada akhir zamanya, itu penghakiman antara orang-orang yang dosa akan mengalami penghukuman dan sebagainya. Ketika kita lihat dalam Matius 13 ayat 36, di sana katakan bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan tersebut. Kemudian Yesus menjawab, orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman, para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua itu akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan kertas gigi. Ini terkait yang dikatakan oleh Yesus Kristus, kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman. Ketika yang ingin perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang percaya bahwa pekerjaan utama para pengikut iblis di dalam kerajaan surga kelihatan di dalam gereja-gereja pun terjadi. Ya, adalah melemahkan kuasa firman Allah ketika kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 4 di sana betapa luar biasanya iblis memutarbalikkan kebenaran sehingga manusia yang pertama jatuh di dalam dosa karena hasil dari pemutarbalik kebenaran dan ajaran yang palsu. Ketika kita lihat di Matius 20 ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang ikut di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Walaupun ada yang menghalangi, tetapi mereka tetapkan hati mereka, tetapkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Mereka mau taat, mereka percaya bahwa mereka akan memperoleh kesembuhan. Walaupun ada orang yang berusaha untuk mencoba menghalangi mereka. Nah, kemudian kita lihat di pekerjaan utama ya yang tadi pekerjaan utama, dan kemudian kita bisa lihat bahwa beberapa waktu kemudian Yesus sendiri memberikan penjelasan kepada para murid bahwa usaha besar menyesatkan umat yang dilakukan orang-orang yang mengaku Kristen, namun sesungguhnya ialah guru-guru palsu. Di dalam gereja pun, jangan sampai ada guru-guru palsu. Jangan sampai ada jemaat yang berlaku seolah-olah setia melayani Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, akan tetapi hati, motivasi, kesungguhan hati kepada Tuhan tidak ada. Ini yang perlu diwaspadai oleh setiap kita, orang-orang yang percaya. Kemudian keadaan adanya para pengikut iblis di antara umat Tuhan ya akan berakhir ketika Allah pada akhirnya membinasakan orang-orang jahat pada akhir zaman nanti. Ketika kita lihat dalam Matius 3:38-43. Sekuat apapun saya katakan, sekuat sehebat apapun kuasa iblis, rencana apapun yang dibuat, tetapi ketika pada waktu kedatangan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, semua akan dilenyapkan. Baik itu kuasa manapun tidak akan berkuasa menghadapi hari kedatangan Tuhan, termasuk iblis dan para pengikutnya. Perumpamaan lain menekankan keadaan campuran orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya terdapat dalam Matius 22. Saya katakan tentang seseorang yang tidak mempersiapkan diri sehingga pada saat itu dia menghadapi penghukuman. Kemudian dalam Matius 25 1-30 berbicara tentang wanita yang bodoh dan wanita yang bijak dan wanita yang bodoh. Ketika kita melihat bahwa wanita yang bijak adalah orang-orang yang percaya, yang benar-benar mempersiapkan dirinya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya apa? Pada saat berjaga-jaga, pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bersama-sama di dalam kerajaannya. Tapi apa yang terjadi dengan wanita-wanita yang bodoh, dengan kenikmatan duniawi,
menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, dan sebagainya, sampai melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tidak ada persiapan. Supaya ketika apa? Pada saat kedatangan mempelai, mereka tidak menyiapkan minyak pada pelitanya. Akhirnya apa? Bagian mereka tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaannya. Mereka di luar. Ini sangat berbahaya sekali bagi kita setiap orang. Yang menjadi pertanyaan ketika kita setia bertahun-tahun melayani Tuhan. Akan tetapi ketika kehidupan kita sendiri tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sia-sia segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sampai pada waktu kita ke tangan Tuhan, kita pun tidak diselamatkan. Ini yang harus menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Nah, kemudian di dalam Matius 13 ayat 30 di sana katakan bahwa ayat 30 saya katakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkan keduanya bertumbuh. Yang kata yang dapat saya bawa di sini adalah biarkanlah keduanya bertumbuh bersama. Yang tadi dikaitkan tentang lalang dan gandum, yaitu orang percaya dan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, para pengikut-pengikut iblis, isinya anak-anak Allah. Kemudian mengenai pertumbuhan bersama orang percaya dan orang yang tidak percaya, yang menyamar sebagai orang percaya. Orang-orang yang sekarang saya katakan hidup tidak benar, belajar firman Tuhan, jangan sampai di dalam gereja pun, jangan sampai ada orang-orang Kristen yang hidup seolah-olah hidup benar, tapi mereka menyamar, melakukan hal-hal yang tidak benar, melayani dengan tidak setia. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak menyamar. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh karena kita mengasihi Dia. Di sini ada katakan dalam Matius 13 ayat 38 bahwa ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak kerajaan, dan lalang ada anak-anak sejahat. Bekerja bersama-sama di ladang yang sama, di dalam gereja yang sama, di dalam pelayanan yang sama. Tetapi Tuhan melihat sikap setiap hati kita. Kemudian dalam 2 Korintus 11 ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita lihat kembali. Dia berusaha untuk memutar balik kebenaran. Jadi kalau para pengikutnya pun bisa menyamar seolah-olah seperti orang percaya, tetapi tidaklah demikian. Nah, kemudian dikatakan dalam ada 3 bagian penting yang ingin saya sampaikan juga, bahwa sepanjang zaman ini kedua kelompok ini akan hidup berdampingan. Kedua kelompok ini akan hidup bersama-sama. Tuhan katakan biarkanlah kedua ini bertumbuh bersama-sama. Akan tetapi pada saatnya, baik orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan akan menerima kemuliaan. Tapi orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, lalang, hidup dalam stapora, hidup menyamar sebagai orang percaya, mereka orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, tiba saja akan mengalami penghakiman dan penghukuman bagi orang-orang yang jahat. Ya, pada waktu itu akan terjadi pada saat orang perumpamaan di atas tidak bertentangan sama sekali. Apa yang Tuhan sampaikan semuanya berkaitan. Tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Tuhan, tugas kita adalah memberikan disiplin atas anggota jemaat. Jika engkau sebagai hamba seorang gembala, jika engkau sebagai pendeta di dalam suatu gereja, perhatikan umat yang sedang kau gembalakan. Ya, ketika mereka hidup di dalam dosa, rangkul mereka. Banyak anak-anak muda
yang saat ini begitu jauh daripada Tuhan. Mereka hidup dalam kemabukan, persapora, akhirnya banyak yang meninggal. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa kita perlu memberikan disiplin. Ya, jemaat yang hidup dalam dosa, jemaat yang pura-pura, yang menyamar tadi, ayo jangan membenci mereka, jangan menghakimi mereka, karena perbuatan kehidupan kebanyakan dengan penghakiman kita, dengan kata-kata kita membuat mereka untuk tidak mau lagi datang beribadah, sehingga mereka makin hari makin jauh. Ayo, mari menggunakan kata-kata yang memotivasi mereka, mendorong mereka, memberikan ajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada mereka, merangkul mereka supaya mereka apa? Hidup di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal itu, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan dalam Matius 18, untuk lebih memperjelas lagi, bahwa Matius 18 di sana katakan 18 ayat 15, di sana katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau tepati. Tegurlah dia. Ini adalah firman Tuhan harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Dalam Kisah 20 ayat 28, dalam Kisah 20 ayat 28, di sana katakan bahwa karena itu jagalah dirimu, hai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para anak-anak Tuhan, orang-orang yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jagalah dirimu, jaga hidupmu supaya tetap dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ya, di bagian selanjutnya dikatakan bahwa ya, dan jagalah seluruh kawanan, karena kemulaian ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendidik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana ketika kita tidak hidup, kita harus menjaga hidup kita agar hidup kita benar, dan kita juga dapat menjaga orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi gembalakan, untuk menuntun mereka untuk hidup dalam kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran, ketika kita hidup dalam menyamar, bagaimana kita dapat bisa menolong orang lain untuk hidup benar, untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa tidak mungkin orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh di dalam lubang. Itulah sebabnya kita butuhkan Tuhan untuk menolong diri kita. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita untuk bisa berbuat dosa, ada celah, tetapi saya percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta Roh Kudus hadir untuk menolong kita, saya percaya kita pasti terhindar, dan kita pasti tidak melakukan dosa. Seperti kita tahu bersama bahwa Yusuf akhirnya dia melakukan dosa, dia lari dari Potifar. Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kita dapat bisa menuntun orang lain. Orang lain dapat melihat sikap hidup kita dari keseharian kita. Kita tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi kita juga menghidupinya. Sehingga orang melihat bahwa dia tidak hanya berbicara, dia tidak berkata, tetapi dia juga menghidupi apa yang dia katakan. Sehingga apa? Lewat hidup kita, orang lain dapat bisa mengenal Kristus. Paulus katakan kita adalah surat yang terbuka. Jadi kita jadilah teladan. Kemudian dikatakan bahwa sebagai orang percaya, ya, kita yang perlu kita waspadai, ya, sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, kita perlu waspada, ya, terhadap oknum-oknum yang gerakan usaha, ya, melakukan rencana dalam berbagai cara untuk memutarbalikkan kebenaran, menjatuhkan, untuk memutar firman Tuhan dengan hal-hal yang
sehingga membuat kita menjadi bingung, kita waspada terhadapnya dengan menggunakan cara-cara yang orang lain menggunakan cara-cara yang licik. Kita perlu bagaimana caranya kita waspada ya, hidup di dalam Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, setiap hari membangun hubungan pribadi dengan hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang membangun hubungan intim, dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti katakan mereka pasti mendapatkan kekuatan yang baru, mereka pasti mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi setiap apa yang mereka hadapi. Ya, di akhir apa yang ingin saya sampaikan bahwa Dia Allah yang mengasihi setiap kita, orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, semua orang, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan Dia memberitahukan hal ini kepada kita untuk kita perhatikan supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Saya katakan sekali lagi bahwa lalang orang-orang percaya, orang-orang yang tidak berbeda kepercayaan yang kita, mereka sudah pasti ada di sekitar kita. Tetapi saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, di balik masalah itu menjadi kesempatan untuk bagaimana iman kita makin bertumbuh di hadapannya, dan kita sekalian bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian apa yang kita harus lebih sungguh-sungguh waspada terhadap menjaga dan melakukan tugas tentang menjaga Tuhan kerjakan kepada kita. Saya percaya bahwa Paulus katakan di dalam Tesalonika tentang iman, pengharapan, dan kasih yang dikerjakan oleh jemaat Tesalonika. Saya percaya ketika kita memelihara itu, sudah pasti apapun situasi, mari iman kita tetap kita beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kasih kita tetap kerjakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar, orang baik, orang-orang yang tidak percaya, siapapun itu. Jangan hanya menyatakan kasih kepada orang-orang yang dekat kita saja, kepada orang-orang yang kalau kita baik dengan mereka baru kita baik. Jangan kita menyatakan kasih kepada semua. Di STTB Baptis Kalvari sudah menjalankan proyek kasih. Biarlah itu kita lakukan supaya lewat program ini orang lain juga dapat bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan semua ini, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di sini katakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam kejahatan, setiap orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran, Yesus menjelaskan bahwa mereka akan mengalami mereka disiksa dengan api dan mengalami penderitaan yang hebat. Kita bisa melihat dalam Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 19. Di sana katakan Wahyu 14 ayat 9 sampai 14 9 sampai 11. Di sana katakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti, hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa telah menerima tandanya, penyiksaannya akan terjadi. Ini akan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan, orang-orang yang menyamar, orang-orang yang melayani, tetapi hati mereka berfokus pada diri sendiri menjadi kepentingan pribadi. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dosa, itu yang akan dialami oleh mereka. Kemudian kita tahu bersama bahwa di 20 ayat 10 dan Matius 10 ayat 28 pun menjelaskan hal itu. Kemudian kita lihat, dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang setia di dalam pelayanan, yang setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan,
yang menjalankan iman, pengharapan, dan kasih, yaitu pengharapan, mereka akan mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu kedatangan anak manusia kedua kali, mereka akan bersama-sama dengan dia. Kita bisa melihat dalam Matius 13 ayat 4. Matius 13 ayat 43. Di sana katakan bahwa di sana Matius 13 ayat 43, di sana katakan pada waktu inilah orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan kita Yesus. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini suatu bagian yang akan diterima oleh orang-orang yang setia melayani Tuhan sampai akhir hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.